Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannif hadhil kitab wa mufassir hadhil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum wa jami'il mufassirin wa jami'il qurra'il mukhlisin wa jami'i hamalatil qur'anil azim wali syafaati hadil Qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 9 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Wal yakhsha, dan supaya takutlah siapa alladzina, orang-orang, ail yakhafu, artinya supaya takut siapa alladzina alal yatama, atas orang-orang, rupanya alladzina yaitu orang-orang lautaroku, jika meninggalkan siapa alladzina ay qarabu, mendekati siapa alladzina ayutsraku, jika meninggalkan siapa alladzina, meninggalkan min khalfihim, dari belakang mereka, artinya itu sesudah generasi mereka, ay ba'da mautihim, artinya setelah sepeninggal mereka, meninggalkan dzurriyatan, kepada keluarga, dhi'afan, yang lemah, ay auladan, artinya anak-anak, shigoron, yang masih kecil-kecil. Khofu, yang takut siapa alladzina alaihim, khofu, yang takut siapa alladzina alaihim, atas dzurriyyatan di'afa, takut diaan adya'a, kepada menyia-nyiakan. Nah, jadi dalam ayat ini kita juga itu sama Allah tuh disuruh memikirkan ya, supaya bagaimana anak keturunan kita itu mereka itu tidak lemah, baik dalam hal agama ataupun dalam hal ekonomi ya, ataupun kalau bisa meninggalkan anak-anak itu ya yang sudah besar-besar, itu begitu. Falyattaqullaha, falyattaqu, maka selebih baiknya takutlah siapa alladzina, takut Allah, kepada Allah, fi amril yatama, di dalam perkara anak-anak yatim, wal yatu, dan memberikanlah mereka, ilaihim, kepada anak-anak yatim, ma, kepada sesuatu, yuhibbuna, yang pada senang siapa anak-anak yatim tersebut, ayyaf'ala, jika mengerjakan siapa alladzina bidurriyatihim, kepada keluarga mereka, mimba'dihim, dari setelah mereka. Wal yaqulu, dan selebih baiknya berkatalah siapa alladzina lil mayyiti, kepada mayit, qaulan, dengan ucapan syadidan, yang benar, ay sawaban, artinya yang benar. Bi ayyamuru, gambarannya jika memerintah siapa alladzina kepada memerintahkan siapa alladzina kepada ucapan ayyatasaddaqo, jika bersedekah siapa alladzina biduni salasihi,
di bawah daripada sepertiga daripada hartanya. Wa yad'u dan meninggalkan al-baqi kepada harta sisa dari sepertiga liwarosatihi untuk ahli warisnya daripada yang meninggal tadi. Walayat srokuhum dan tidak meninggalkan hum kepada mereka aliyatan kepada keluarga. Walayat roku dan tidak meninggalkan siapa alladzina hum kepada keluarga alatan kepada keluarga tadi yang ditinggalkan. Jadi dalam perspektif agama itu anjurannya itu tidak diperkenankan umpama kita itu sodako, harta kita umpama kalau di total itu rumah, tanah segala macam itu 1 miliar umpama. Lah itu dalam aturan agama itu andekan kok kita kasih ke orang atau kita sodakokan atau ibaratnya tuh kita apa wakofkan, nah ya, atau kita hibahkan, itu anjurannya tidak lebih daripada sepertiga. Nah itu anjurannya begitu ya. Jadi Mbah Sabar kok mau kebunnya banyak, Mbah Dur kebunnya banyak, nah, Ustadz Firman kebunnya banyak, nah itu andekan nak pengen entah wakaf entah sodakoh itu jangan lebih dari sepertiga harta kita. Nah, itu anjurannya begitu. Tujuannya apa? Lah yang 2/3 nanti itu ditinggalkan untuk ahli warisnya supaya mereka nanti tidak meninggalkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu menjadi dzurriatan di'afa, keluarga yang lemah. Nah, itu begitu ya. Nah, walaupun nanti ada sesi-sesi tersendiri yang diterangkan, cuman secara umum, ini secara umum loh ya, itu tidak diperkenankan anjurannya itu kok melebihi dari sepertiga. Andaikan kita nak menghabiskan harta kita untuk bersodakoh ataupun berhibah ataupun berapa tuh namanya wakof. Nah itu begitu anjurannya. Jadi yang 2/3 itu nanti kita sisokan untuk ahli waris. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang ya'kuluna yang pada memakan siapa alladzina memakan amwalal yatama kepada hartanya anak-anak yatim, memakannya tadi dulman dengan menganiaya. Maksudnya menganiaya itu bighairil haqqi dengan tanpa hak. Seperti yang diterangkan kemarin itu, andaikan kok kita itu memelihara anak yatim, andaikan kita kok memang nggak ada, ya dari hasil dia atau harta dia itu kita memakan atau mengambilnya itu sekedar upah. Nah gitu. Nah, andaikan kok kita mampu, maka kemarin anjurannya supaya kita tidak mengambil daripada upah tersebut. Begitu kemarin kan. Nah, orang-orang yang memakan ini maksudnya jangan salah paham lagi. Wah, enggak boleh tuh, yang enggak boleh kan makannya, Pak. Berarti jual boleh no. Ya lebih dolim lagi. Asadu minhu berarti lebih dari memakan tidak boleh, seberapa lah namanya makan, apalagi kok menghabiskan atau menjualnya, itu tambah tidak boleh lagi. Sama dengan keterangan kemarin tuh loh, kita sama orang tua yang nggak boleh itu kan kalau diperintah atau membentak mereka, berarti ninju boleh no, nyadui boleh no, ya tidak boleh gitu loh. Maksudnya bilang tidak boleh kalau diperintah atau bantah itu tidak boleh, atau membentak ya tidak boleh, apalagi kok sampai menyakiti. Ya sama dengan itu, cuman sekadar memakannya tanpa hak itu kita tidak diperbolehkan, apalagi kok sampai menjualnya. Itu kalau harta anak yatim ya. Lah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan tanpa hak tadi, maksudnya tidak ada runding yang betul gitu loh,
apakah itu sebagai upah atau apa, ya kan? Maka innama yakuluna, sesungguhnya memakan siapa mereka fi butunihim, di dalam perut mereka, ay mil'aha, ay mal'aha, artinya memenuhi siapa mereka kepada perutnya, memenuhi naron dengan api neraka, li'anahu, karena sesungguhnya mal atau hartanya anak yatim yang dimakan tanpa hak tadi itu yu'awwalu, meluap-luap, ilaiha, di dalam perut orang tersebut, itu di dunianya. Wa saya selauna, dan akan masuk siapa mereka, atau dimasukkan siapa mereka, bil binai, dengan dibinakan, lil fa'ili, dengan bina maf'ul, artinya majhul, ya. Wal maf'ulu bil binai, dengan dibinakan, lil fa'ili, kepada fa'il, wal maf'uli, dan juga maf'ul. Saya dahuluna, artinya akan pada dimasukkan siapa orang-orang yang memakan hartanya anak yatim tadi, dimasukkan sa'iron, kepada neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu yang bagaimana? Naron, artinya api, syadidan, yang sangat panasnya, yahtarikuna, yang pada membakar apa api tadi, yuktarokuna, yang pada dibakar siapa mereka, fiha, di dalam api neraka sa'ir tadi. Nah, itu ya. Nah, pokoknya kalau dengan harta anak yatim atau yang berhubungan dengan anak yatim itu hati-hati. Nah, anak yatim itu perintahnya Allah dan Rasul itu disantuni, dikasihi. Nah, itu ya. Jangan kok dihapusi. Kalau mu'alif rohim tidak boleh, ya. Yusikum. Nah, termasuk contohnya lagi kemarin yang menenangkan ayat anak yatim itu, andaikan beliau kok sedih apa, kita ngomong, nah sudah nak, kamu tidak usah khawatir, walaupun bapakmu tidak ada, anggap saya ini sebagai bapakmu, apapun yang kamu butuh ngomong. Itu anaknya loh Bang Edi, pakai emaknya pula. Nah, ya. Kadang orang tuh salah paham, wah sekalian lah maknya. Ya maknya yang boleh sekalian, ya kan, dengan cara yang dibolehkan oleh agama, sepaket. Ya Ustaz kami selamat datang. Iya kok iso keri wong. Yusikumullahu fi aulatikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak. Al-ayah panjang ini ya. Yusikum, ini tentang warisan, ya, yang sudah dibahas kemarin di masjid atas, betul ya, tentang warisan. Yusikum, memberi wasiat siapa Allah kum, kepada kalian semua. Ayak muru, artinya memerintahkan kum, kepada kalian semua siapa Allah fi sya'ni auladikum, di dalam masalah anak-anak kalian, bima, dengan segala keterangan yadhkuru, yang menerangkan siapa Allah, menerangkan lidzakari, bagi orang laki-laki, minhum, dari anak-anak kalian, itu mislu hadzil unsaya ini, sepadannya bagiannya, nasibul unsaya ini, artinya sepadannya bagiannya dua perempuan. Jadi dalam hal perintahnya Allah dan Rasul dalam syariat agama itu memang begitu Bu Ustadzah, ya. Kalau warisannya anak laki-laki itu 2 kali lipat daripada anak perempuan. Nah, ini Ustadzah sudah ngaji loh. Oke, besok pas apa namanya bagi waris, dulur laki-lakinya kok dapat 2 kali lipat, kok Ustadzah protes, nggak boleh, ya. Qalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin, amin ya rabbal alamin. Sudah tahu dasarnya, sudah tahu dalilnya, ya. Warisan hibah. Oh, itu namanya hibah. Yang penting jangan lebih dari 1/3 tadi, aturan di depan tadi loh. Nah, ya, termasuklah hibah.
kita masih hidup membagi anak, nah ya, kepada anak-anak kita itu jangan lebih daripada sepertiga, termasuklah hibah, wakaf, atau sodakoh tadi, atau digunakan entah untuk jihad entah apa, nah itu tidak diperkenankan lebih dari sepertiga. Gunanya apa? Nanti kalau sudah seperti ini, sudah kita tuh meninggal, nanti warisannya dibagi. Ini saya jelaskan dulu ya. Jadi dalam syariat Islam, namanya warisan itu begitu seseorang itu meninggal. Nah, saya ini meninggal nih, maka dalam Islam itu ya harus langsung dibagi warisannya. Untuk anak laki-laki sekian, untuk istrinya sekian, untuk bapak saya sekian, ibu saya sekian kalau masih ada, ya kan? Kan begitu Badur ya? Waktu kita ngaji kemarin ya, kan gitu. Lah kalau di kita kan nggak begitu. Sudah lakinya meninggal ya toh. Nanti anaknya tuh nyari dewek-dewek itu. Nah, ini saya garap ini, saya garap ini, saya garap ini, kan begitu. Nah, baru nanti biasanya kalau emaknya sudah meninggal baru dibagi. Sebenarnya dari awal tuh harus dibegitu supaya tidak ada istilahnya itu keributan. Makalah sesuai dengan sabda baginda Nabi bahwasanya betul nanti ilmu yang paling pertama sekali hilang itu adalah ilmu faraid atau ilmu bagi waris. Kenyataannya hilang duluan, nggak dipakai paling dahulu tuh ilmu waris. Ya, biasanya terus dibagi sama-sama gitu umumnya ya kan itu. Ya itu. Kalau mu'alif macam mana? Biasanya begitu ya kan. Kalau sekarang kan adatnya begitu. Lah nanti umpama dibagi begitu ya kan, yang laki-laki 2 kali lipat daripada yang perempuan. Yang perempuan nanti walaupun ustadzah itu ya nuntut. Biasanya begitu masalahnya. Karena lupa pelajarannya, lupa dengan Qurannya gitu ya kan itu. Ya, biasa begitu. Jadi itulah makanya sebenarnya umpama saya meninggal, itu sebenarnya harta yang dari bapaan saya, entah dari orang tua saya atau dulu saya bujangan untuk kerja, lah itu dibagi ke anak-anak saya, ke istri saya. Lah terus yang kita dapat dengan orang rumah kita, istri kita, lah itu dalam agama itu namanya musyarakah. Lah itu dibagi 2 dulu antara suami sama istri. Nah, setelah bagi 2, lah baru yang separuhnya tadi pun istri kita masih mendapat bagian sesuai dengan yang diterangkan di hukum-hukum ini nanti. Sama, mau istri tinggal duluan ya sama baik. Mau dia ada harta bawaan yang gono gini bahasa kita ya. Kalau bahasa syariat itu musyarakah namanya. Harta yang musyarakah bagi 2 dulu. Nah, yang bukan yang gono gini loh bahasa kita itu gono gini bagi 2 dulu. Suami mendapat bagian terdahulu sesuai dengan yang diterangkan di bawah ini nanti. Gitu. Nah, anak juga mendapat bagian dari situ selain harta-harta yang mungkin dia bawa ketika masih bujangan. Nah, itu begitu. Makanya sekarang tuh kadaluarsa. Makanya jadi sering ribut itu begitu. Nah, yang penting yang jelas yang pertama diterangkan di sini bahwa bagian laki-laki itu 2 kali lipat bagian perempuan. Intinya begitu dulu ini. Nah, yang di awal diterangkan begitu dulu. Makanya nanti ya begitu. Antara umpama suami dengan istri ya beda. Nah, umpama kok yang meninggal nanti diterangkan di bawah 2 kali lipat. Idi jetama'ata, maka ketika berkumpul siapa mereka berdua ma'ahu bersama laki-laki, falahu maka itu bagi laki-laki, nisfu mali maka separuh daripada harta, walahuma dan untuk seorang perempuan itu anisfu separuhnya lah lagi. Wa fa'ingkana maka jika ada ma'ahu beserta laki-laki siapa wakidatun 1 orang, maksudnya anak perempuan, falaha maka itu bagi perempuan tersebut, anak perempuan tadi as-sulusu adapun sepertiga.
Walahu, dan itu bagi laki-laki tadi as-sulusani 2/3. Lah begitu. Wa in infaroda, jika kok laki-laki itu sendirian, khaza, maka menghabiskan siapa laki-laki, anak laki-laki tadi, almala, kepada harta. Jadi umpama anak perempuan nggak ada, nah, terus jadi sisa-sisa namanya asobah itu nantinya balik di laki-laki. Nah, itu begitu. Fa'in kunna, maka jika ada siapa anak-anak, al auladu, anak-anaknya itu nisaan, perempuan semua, atau satu perempuan tok dewean, fakot, maka saja, faukos nata ini, maka nanti bagiannya di atas daripada 2 bagian. Falahuna, maka jika demikian bagian dari perempuan tadi itu sulusa 2/3, sulusama 2/3 bagian taroka yang meninggalkan siapa al-mayyitu mayit. Wakada, dan demikian juga, nah nanti lengkapnya yang kita ngaji di atas kemarin ya, tentang warisan kemarin. Wakada, dan demikian juga bagian al-isnatani, adapun 2 orang, ali anahu 2/3 ya. Li'anahu, karena sesungguhnya 2/3 itu li ukhta ini untuk 2 saudara. Biqaulihi, dengan dengan ucapannya, mana nih baliknya? Falahuma, maka bagi ukhta ini as-sulusani, adapun 2/3 mimma, dari harta taroka yang meninggalkan siapa mayit, fihima, di dalam keduanya, aula, yang paling utama. Wali annal bingta, dan sesungguhnya anak perempuan itu tastahiku, berhak siapa bintun, as-sulusa, kepada 1/3 ma'adzakari, ketika bersama anak laki-laki. Jadi seorang anak perempuan itu dapat bagian 1/3 itu andekan di situ masih hidup saudara laki-lakinya. Fama'al unsa, maka adapun bersama seorang perempuan, aula, yang lebih unggul, wa fauqa, dan di atasnya lagi. Kila, dikatakan silatan, sebagai sambungan, wakila, dan dikatakan lidaf'i tawahumi, untuk menolak prasangka yang buruk, lidaf'i tawahumi ziyadatin nasibi, untuk menolak prasangka tambahan bagian, biziyadatil adadi, dengan tambahnya hitungan. 5, karena keterangan hukum, fuhima, yang fahum, maka adapun mereka itu istahqaqo, sama-sama berhak, al-bingtaini, untuk 2 anak perempuan, as-salasaini, dengan 2/3. Man, kepada orang-orang, ju'ila, yang menjadikan as-sulusu, kepada 1/3, lil muwahidati, untuk 1 orang anak perempuan, ma'adzakari, bersama anak laki-laki. Jadi kalau 1 anak perempuan bersama anak laki-laki, nanti bagiannya seperti 1/3. Wa ingkana, dan jika ada siapa anak perempuan, ay al mauludatu, artinya anak perempuan itu wahidatan, cuma 1 tok, wa fi qiraatin, dan itu di dalam qiraah yang lain birof'i, dengan dibaca rafa, artinya wahidatun gitu. Fakana, maka itu ada apa, birof'i itu tamatan, lebih sempurna. Falaha, maka andekan kok anak perempuan cuma 1 orang, an-nisfu, adapun bagiannya itu separuh. Jadi seseorang tuh nggak punya anak laki-laki, anaknya tuh cuma 1 til perempuan. Nah, maka yang model seperti itu bagian anak perempuannya adalah separuh. Wali abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya si mayit, ayil mayit artinya mayit, wayubdalu, dan diganti minhuma, dari keduanya, li abawa ini, likulli wahidin, dari tiap-tiap 1 orang dari kedua orang tua itu, as-sudusu, adapun bagiannya 1/6, mimma, dari harta-harta, taroka, yang meninggalkan siapa mayit,
Ingkana jika ada lahu bagi si mayit waladun adapun mempunyai anak laki-laki. Jadi kemarin kan ada ahli waris tuh yang bisa gugur karena ada ahli waris lain, ada ahli waris tuh yang tidak bisa gugur walaupun ada siapapun. Ya, kemarin itu anak perempuan, anak laki-laki, bapak, ibu, istri atau suami, itu tidak bisa terhalang oleh siapapun. Ada siapapun mereka yang disebutkan tadi tetap mendapatkan bagian waris, kecuali selain yang disebutkan tadi. Maka bisa terhalang daripada salah satu yang disebutkan tadi. Gitu. Jadi andaikan kok saya meninggal, maka bapak saya mendapat hak bagian daripada harta saya itu 1/6. Ibu saya andaikan masih ada juga mendapat bagian 1/6. Istri saya mendapat bagian 1/8 karena ada anak. Nah, 1/3 bagi 1/3. 1/6 sama wae 1/6. Nah nanti kalau saya tidak punya anak sama sekali, baik dari istri yang dulu ataupun istri yang sekarang, maka istri saya mendapat bagian 1/3 lah begitu. Sebaliknya nanti kalau kok suami meninggal, dia tidak istri meninggal, dia dari suaminya yang dulu ataupun dengan suaminya yang sekarang itu kok tidak punya anak sama sekali, maka nanti malah bagian suaminya adalah separuh. Ingat ya kemarin, Mbak? Nah, gitu ya. Nah, itu begitu. Sama dengan ini. Jadi anak perempuan, anak laki-laki, suami dari yang meninggal atau istri dari yang meninggal, bapaknya yang meninggal, ibunya yang meninggal itu tidak terhalang dari warisan. Nah, itu seperti itu ya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Artinya apa? Harus dikasih. Nah, kalau bapak atau ibunya bagiannya 1/6. Kalau istri, kalau ada anak, 1/6 juga. Nah, itu. Wal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Dzakaron, baik anaknya itu laki-laki au unsa atau perempuan. Apa tuh? Wa nuqtatu dan di apa tuh namanya? Al-badla sebagai ganti, ifadatan sebagai faidah, sebagai maksud annahuma sesungguhnya anak laki-laki maupun perempuan itu layastarikani tidak sama keduanya fihi di dalam bagian waris wal haqu dan mempertemukan bil waladi dengan anak laki-laki waladul ibni juga termasuk yaitu anaknya anak laki-laki wabil abi dan juga yang sebapak Allah di yang sebapak wae. Fa'in lam yakun, maka jika tidak punya siapa si mayit, tidak ada lahu bagi si mayit siapa waladun anak laki-laki, wawarisuhu maka mewarisihu kepada hartanya daripada si mayit siapa abawahu, kedua orang tuanya daripada si mayit, fakot maka saja, au ma'azaujin atau bersama andekan mempunyai suami atau istri, maka andekan demikian fali ummihi maka bagi ibunya si mayit bidomil hamzati dengan dibaca dhamma hamzahnya wa kasriha dan boleh juga dibaca kasroh hamzahnya fali ummihi berarti fali immihi. Nah, boleh gitu firoron karena bolak-baliknya mining tikoli dari perpindahannya atau perubahannya min dhammati dari dhamma ilal kasroti kepada kasroh. Jadi orang Arab tuh begini, ini kan tulisannya fali ummihi. Lah, orang Arab kalau baca fali ummihi kasroh kok terus doma, itu bagi mereka itu berat. Nah, maka di sebagian mereka membaca wali immihi, nah gitu maksudnya. Nah, jadi orang Arab itu beda dengan kita. Kita kan lidahnya ditekak-tekuk macam mana bisa. Beda kalau di sana. Walal mu'alif rahimahullah lisikolihi karena beratnya membaca fali ummihi, maka jadi fali immi gitu. Fil maudhi'a ini di dalam dua tempat. Maka andekan kok seorang mayat itu tidak mempunyai anak, ya kan, tidak punya anak sama sekali,
Fali ummihi maka bagi ibu atau bapaknya as-sulusu adapun bagiannya seperti tiga. Ai sulusil mali artinya sepertiga harta. Aima artinya harta bagi yang masih ada apa ma ba'da zauji setelah bagian daripada suami. Wal baki dan sisanya artinya asobah itu lil abi untuk bapaknya. Fa in kana maka jika ada jika ada lahu bagi mayit siapa ikhwatun saudara perempuan ai isnani artinya dua orang fasoida ataupun lebih dzukuran baik itu laki-laki wa inasan dan perempuan fali ummihi maka bagian daripada ibunya si mayat itu asudusu 1/6. Jadi mayat ini kalau kok dia mayat ini mempunyai saudara maka baik laki-laki maupun perempuan bagian ibunya nanti tidak 1/3 lagi tapi turun menjadi 1/6. Wal baki dan sisanya dari itu lil abi untuk bapaknya yang meninggal tadi. Wala syai'un dan tidak ada bagian sama sekali li ikhwatin untuk saudaranya. Wa irsin dan juga ahli waris minta kare dari laki-laki ma yaitu anggota waris dukiro yang sudah diterangkan. Min ba'di tangfidu setelah diberlakukan min ba'di wasiatin setelah diberlakukannya wasiat yusi yang berwasiat siapa mayit bil bina'i dengan bina lil fa'ili kepada fa'il untuk fa'il wal maf'uli dan maf'ul biha dengan wasiat. Ai qada'un artinya memenuhi daripada wasiat audainin ataupun hutang. Jadi rumus harta waris itu boleh dibagikan ahli warisnya itu setelah orang itu membayar hak-hak Allah dan membayar hak-hak anak Adam. Hak Allah contohnya andaikan dia punya nazar yang belum dibayar atau dan yang kedua contohnya lagi haji. Dan juga amanah-amanah dia yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus ditunaikan dulu. Itu haknya dengan Allah. Ada lagi hak dengan anak Adam. Contoh hutang piutang dan lain sebagainya dan juga untuk pembiayaan daripada pengurusan jenazah. Sisa dari itu baru boleh zakat ya. Hak dengan Allah tambah lagi zakat. Nah, hartanya yang belum dizakati wajib dizakati dulu. Nah, itu baru sisa dari itu nanti boleh dibagikan. Asna kene yo arti Pak ngono kuwi karepe dhewe ngerti karepe ra karepe. Ulal mu'alif rahimahullah. Wong saiki ustad ya pirang-pirang, dai pirang-pirang, dai ya banyak, tiap desa ada dai ya kan. Nah terus sekarang kalau izin umpama tanya dengan ustad loh, sekarang ya di YouTube loh banyak. Jeplet-jeplet dari YouTube gitu, ilmu YouTube enggak banyak sekali ya kan itu. Sampai enggak tahu ya salahnya dewek. Walal mu'alif rahimahullah. Bi'audainin atau hutang alaihi kepada orang tersebut. Wa taqdimul wasiati dan mendahulukan wasiat alat daini atas hutang. Wasiat dulu yang dilaksanakan baru hutang itu yang sesama manusia. Wa ingkanat dan jika ada apa wasiat itu muakhiratun di akhir akan anhu dari hutang dari den fil wafai di dalam pemberiannya lil ihtihami karena samarnya biha dengan atau tidak taunya dengan wasiat. Aba'ukum au abna'ukum artinya hutang-hutangnya bapak-bapak kalian wa abna'ukum dan juga anak-anak kalian la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a la tadruna tidak tahu siapa kalian semua ayyuhum mana di antara anak-anak kalian aqrabu yang lebih dekat lakum bagi kalian semua akrobu yang lebih dekat siapa anak atau bapak lakum bagi kalian semua apanya naf'an manfaatnya. Nah ini yang terjadi di kita biasanya ya. Kita tuh terkadang apa namanya ya pilih kasih. Biasa dia katakan pilih kasih. Yang si A dikasih ini dikasih itu. Nah, yang si B tadi, nah kita benci. Nah kan gitu. Lah ternyata setelah anak-anak ini nanti lepas dari kita samalah dengan yang dikatakan Quran ini la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a
Kalian tidak akan tahu mana di antara mereka itu yang paling dekat bagi kalian semua manfaatnya, entah dari bapak kita atau anak-anak kita. Kadang kita bela anak-anak kita, ya kan? Bapak kita terlantar, emak kita terlantar, atau sebaliknya. Kadang kita bela anak-anak kita, tapi kita menelantarkan orang tua kita. Maka di sini la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Itu nggak tahu. Nah, besok yang nolong kita itu siapa? Nah, ketika entah sudah tua ataupun sudah mati. Nah, gitu. Kadang anaknya yang tahu ngaji dikit-dikit perodo kere, ya kan? Nah, terus disio-siokan. Oh, pemalas gini gitu. Nah, padahal setelah tua ternyata beliaulah yang ngurus. Atau setelah mati ternyata beliaulah yang paling banyak mendoakan kita. Nah, walaupun kelihatannya tadi mungkin istilahnya itu agak kurang mampu atau bagaimana, makanya kita harus usahakan mengerjakan hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perintahnya Allah. Jangan sampai hukum itu menurut nafsu kita. Agama menurut nafsu kita, nak kita seneng ya bener katanya baik, kalau kita tidak seneng ya nggak bener katanya nggak baik. Lah itu jangan begitu, dibalikkan ke agama itu bagaimana hukumnya. Jangan pilih kasih semua anak, jangan pilih kasih antara orang tua kita dengan anak kita jor-jor, yang orang tua kita malah kita tidak perhatikan. Padahal mungkin nanti yang doanya paling manjur atau manfaat untuk kita itu adalah orang tua kita, atau sebaliknya kita beri-berian dengan orang tua kita, tetapi ternyata yang memberi manfaat ke kita adalah anak-anak kita sama-sama tidak tahu. Jadi la tadruna, tidak tahu siapa kalian semua, ayyuhum, mana di antara mereka, antara bapak atau anak-anak kita tadi, akrobu, yang lebih dekat, lakum, kepada kalian semua, apanya, naf'an, manfaatnya, fit dunia, baik di dunia ini, wal akhirati, dan juga di akhirat. Terkadang anak kita bela-belain, ya kan, nggak sholat, nggak ini, nggak itu, demi anak katanya, untuk anak katanya. Lah ternyata, ya kan, tidak bisa nolong kita, jangan kok di akhirat, ya kan? Di dunia malah bikin kita sengsara, dikit-dikit dipanggil polisi, dikit-dikit bertengkar, nah sudah karu-karuan. Ya karena salah ngarahkan tadi. Aduh, mengarahkan ke yang ke baik-baik, apa Ustaz Firman ya. Kaget macam kata Bang Edi tadi, enggak apa pencak silat nanti malah. Ya itu betulnya Bang Edi. Nanti ninjuin orang terus, ya kan, enggak begitu, nak ninjuin orang. Apalagi betul kata Bang Edi tadi, kok diapoi ke silat nanti sok-sok hebat, orang ditinjui kan. Karena sok-sok hebat ya, perasaan paling hebat, baik di dunia maupun di akhirat. Fadona, maka menyangka siapa orang tersebut, anak ibnahu, sesungguhnya anaknya itu angfa'u, lebih bermanfaat, lahu, bagi orang tersebut. Atau kadang mungkin anak kita yang agak-agak on, ya kan, tidak begitu kita perhatikan itu. Nah, ternyata ketika tua, ya kan, ataupun nanti kita mati, yang paling open itu, yang paling mendoakan kita malah itu akhirnya kita menyesal, apalah nak dulu ndak kamu yang aku apalah gitu. Jadi kita sama-sama nggak tahu mana anak ini yang nanti bermanfaat untuk kita. Fayuktihi, maka memberikanlah kalian semua kepada mereka, baik kepada orang tua tadi atau anak-anak kita, memberikan almirasu, kepada warisannya. Fayakunu, maka ada siapa, al-abu, bapak itu, amfa'u, lebih bermanfaat. Nah, bisa jadi bapak tidak dikasih warisan, padahal bisa jadi bapaknya itu nanti yang doanya manjur untuk anak-anaknya. Wabil aksi, dan juga dengan sebaliknya, bapaknya dikasih terus, anaknya ndak. Nah, rupanya nanti yang bermanfaat adalah anak-anaknya. Wa innamal alimu, dan sesungguhnya dat yang paling mengetahui, bidzalika, dengan demikian yang paling bermanfaat untuk kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
fafurido, maka difardukan lakum, diwajibkan lakum kepada kalian semua apa al-mirasu, membagi warisan. Bahwa diterangkan bahwa andaikan kita meninggal, orang tua kita masih berhak mendapatkan warisan dari kita yang meninggal tadi. Faridotan sebagai bagian minallahi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena ada siapa Allah azza itu aliman, dat yang maha mengetahui, bi khalqihi, dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, hakiman, juga dat yang paling bijaksana, fima, di dalam segala sesuatu, dabbaro, yang mengatur siapa Allahu kepada lahum, untuk makhluknya. Jadi pokoknya apapun yang Allah terjadikan di kita, baik itu maksiat ataupun taat, baik itu musibah ataupun nikmat, baik kita senang ataupun tidak senang, pokoknya yang terjadikan Allah ke kita, itulah yang terbaik untuk kita semua. Intinya begitu. Kita paham nggak paham, tahu nggak tahu, kita senang nggak senang, itulah yang terbaik untuk kita. Ailam yazal, artinya tidak berhenti siapa Allah itu mutasifan, dat yang bersifat, bidzalika, dengan demikian, aliman hakimah. Walakum nisfu ma taraka aswajukum illam yakul lahunna walad, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain, walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad, falahunna tsumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus, fa in kanu aktsara min dzalika fa syuraka'u fis sulusi min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghairu mudharrin wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Shadaqallahul adzim wa huwa alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.